komplek SMA Tugu dikenal angker karena umur bangunan yang sudah tua. Kota Malang memiliki banyak sekali cerita horor dan juga mistis. Salah satu yang cukup populer adalah cerita yang berasal dari SMA Tugu. Kisahnya jadi legenda dan diketahui cukup banyak masyarakat di Indonesia. Buat lo yang belum tahu, cerita horor yang ada di SMA Tugu ini adalah bercak darah yang ada di lantai aulanya. Padahal bercak darah tersebut udah sering dibersihin, tapi tetap aja muncul terus-menerus. Bahkan nih men, saat lantainya diganti, bercak darah tersebut masih muncul lagi. Oleh karena itu, biar kagak jadi sebuah masalah lagi, lantai aula diganti pakai ubin kayu yang warnanya gelap. Halo men, gue Fildi. Selamat datang di channel gue. Di kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang belasan kisah-kisah horor yang pernah viral pada beberapa tahun terakhir. Dan dari kesaksian orang-orang, mereka tuh bahkan pernah melihat sosoknya secara langsung men. Oke, biar tahu gimana cerita selengkapnya, langsung aja mari kita bahas ini di Darkroom gue. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga bagiin juga video ini ke teman-teman gue yang sekiranya suka sama cerita-cerita kayak gini. Oke men, kita lanjut. Nah, seperti yang kita tahu nih men, bahwa di negara Indonesia ini emang identik sama hal yang mistis-mistis. Banyak cerita horor Indonesia yang beredar di masyarakat dan sering jadi bahan obrolan dari zaman dulu sampai generasi sekarang ini men. Mulai dari urban legend, mitos, klinik, dan juga lain-lain. Jadi kagak heran kalau ada banyak cerita serem yang bisa kita temuin di negara kita tercinta ini. Nah, uniknya nih men, setiap daerah yang ada di Indonesia tuh punya cerita horornya masing-masing. Hal ini kebukti dengan adanya macam-macam hantu yang berasal dari daerah tertentu dan udah diceritain secara turun-temurun. Nah, sekarang gue bakal nyeritain beberapa cerita horor Indonesia yang udah jadi legenda dan juga cerita yang pernah viral pada masanya. Nah, kita bahas dulu yang pertama, Si Manis Jembatan Ancol. Cerita horor Indonesia yang pertama adalah Si Manis Jembatan Ancol. Buat lo yang gedenya di tahun 90-an, pasti kagak asing kalau dengar cerita sesosok cewek yang ditemuin tewas di kawasan Ancol. Legenda masyarakat Jakarta itu bahkan beberapa kali diangkat jadi film layar lebar dan di beberapa waktu lalu juga dibuatin film serial yang tayang di TV. Ada dua versi cerita yang berkembang mengenai kemunculan Si Manis Jembatan Ancol ini. Nah, versi pertama nyeritain ada cewek namanya Maryam yang tinggal bareng sama ibunya di rumah seorang saudagar kaya. Nah, saudagar tersebut itu jatuh cinta sama kecantikan dan kemanisannya si cewek ini. Tapi dia nolak, ogah dia kawinin sama saudagar kaya ini. Jadi dia mutusin buat melarikan diri dari kenyataan yang dia kagak terima. Akan tetapi, pelarian si Maryam tuh jadi sia-sia. Gegara, ia malah ketemu sama kawanan preman. Nah, mereka pun langsung nangkep si cewek, terus memperkaos, bahkan juga sampai dieksekusi, lalu jasadnya dibuang gitu aja di dekat kawasan Ancol itu. Itu cerita versi yang pertama. Nah, di versi kedua ini menceritakan seseorang cewek bernama Arya yang gak jauh beda nasibnya sama si Maryam tadi, yang bakal nikahin sama seorang juragan kaya bernama Oe Tambasia. Nah, sama, dia kagak mau tuh Arya melarikan diri. Namun, ia berhasil ditangkap sama preman tangan kanannya si Oe Tambasia. Meski sempat ngelakuin perlawanan, tapi dia nggak mampu ngelawan karena tenaganya kagak sebanding. Ya jelas lah, tragis banget. Ini cewek dikeroyok sama si preman yang kuat-kuat tadi. Nah, akhirnya si Arya harus tewas mengenaskan di tangan para preman itu. Harusnya kalau emang nggak mau ya udah gitu, biarin aja dia lari. Kan sama-sama kagak jadi dimilikin. Kenapa juga mesti dieksekusi? Sadis emang ya kejadian kayak gini. Nah, sampai sekarang beberapa orang pada ngaku pernah ngelihat sosok ini yang menampakkan diri di atas jembatan Ancol. Ia digambarkan semacam sosok yang rambutnya panjang, terus kalau pas dia muncul, dipercaya berkaitan dengan terjadinya sejumlah kecelakaan di daerah tersebut. Ngeri juga ceritanya. Berarti kalau ada tragedi kecelakaan di kawasan itu ya yang jadi biang keroknya ya arwah yang gentayangan tadi, yang sempat gue ceritain sih. Nah, cerita menyeramkan terkait kehadiran sosok Maryam pernah dialami oleh Mbah Broto, seorang pelukis di daerah Ancol. Beliau ngaku pernah didatengin sama sosok Maryam yang diminta lukis, tapi belum juga kelar lukisannya, si sosok tersebut langsung hilang gitu aja men. Itu kira-kira kejadiannya kapan? Itu sekitar tahun, saya ketemu Mbah Broto itu tahun 85. Tahun 85 itu deh. Saya ketemu Mbah Brotonya. Nah, Mang Broto sempat ngejar tuh sampai ketemu. Nah, tetapi yang dia lihat malah tubuh cewek itu tuh kayak terbang layang dari kejauhan. Nah, gimana nih menurut kalian? Buat lo teman-teman yang kebetulan tinggal di daerah Ancol, apa kalian pernah ngalamin kejadian atau sempat ngelihat sosoknya yang berkeliaran di kawasan itu? Coba ceritain di kolom komentar. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu Nyi Roro Kidul.
Nyi Roro Kidul menjadi cerita horor Indonesia yang melegenda bagi masyarakat Jawa, khususnya yang tinggal di daerah pesisir pantai selatan. Banyak versi yang jadi cerita asal-usulnya. Salah satunya menyebutkan bahwa ia merupakan putri Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran bernama Putri Kandita. Nah, kehadiran Putri Kandita ini kagak disukain tuh sama Selir dan saudara-saudaranya, sampai dia dikutuk sama penyihir pakai penyakit kusta. Nah, konon katanya Prabu Siliwangi itu dia hasut sama Selir dan juga anak-anaknya buat ngusir si Putri Kandita dari kerajaan. Nah, gara-gara dengar hal tersebut, Putri Kandita mutusin buat melarikan diri dari kerajaan dan mendapatkan bisikan gaib disuruh nyeburin dirinya ke Laut Jawa bagian selatan, atau lebih tepatnya ke Samudra Hindia gitu men. Nah, habis itu Putri Kandita sembuh dari kutukan tersebut dan niat buat tinggal di Laut Selatan bareng pasukannya sampai sekarang. Nah, cerita yang udah jadi legenda adalah siapapun yang berkunjung ke pantai selatan Jawa kagak dibolehin pakai baju hijau. Buat siapapun yang pakai baju hijau di sepanjang pantai selatan, dia bakalan kena sialan, yaitu diculik sama ratu penguasa pantai selatan. Pertama, dia bakal dijadiin pasukan kerajaan, dan kedua, dia bakal dijadiin pelayan istananya Nyi Roro Kidul. Terlepas dari benar enggaknya cerita tersebut, beberapa masyarakat pesisir Laut Selatan masih percaya sama mitos tersebut sampai sekarang. 3. Pasar hantu di Gunung Lawu. Ngedaki gunung tuh merupakan sesuatu kegiatan yang bikin kita ngerasa asik, menyatu dengan alam, dan kita jadi nikmati apa yang udah Tuhan suguhin buat kita. Nah, tapi apa jadinya kalau hal tersebut malahan jadi cerita yang nyeremin? Kebetulan ini ada kisah pendakian yang berkaitan sama hal gaib, tepatnya di Gunung Lawu. Gunung Lawu adalah gunung yang berada di daerah perbatasan antara Karanganyar Jawa Tengah dan Magetan Jawa Timur yang sering dijadiin sebagai objek pendakian. Nah, namun Gunung Lawu bukan gunung yang biasa men, sebab banyak pendaki yang nemuin kejadian mistis di sana. Nah, sejumlah kejadian mistis itu banyak ditemuin kayak kehadiran pasar di daerah lereng gunung. Cukup aneh dong, sebab jarang banget tuh ada pasar di daerah pegunungan. Pasar yang dimaksud adalah pasar hantu yang terletak di pos 5 pendakian melalui Candi Cetro. Masyarakat setempat percaya kalau ada yang lewatin pasar hantu tersebut, dan juga ngedengar suara pedagang yang suka nanya, mau beli apa? Nah, jadi si pendaki itu mesti ngejawab pertanyaan tersebut. Nah, kalau misalnya lu ditawarin sesuatu, maka lu mesti nolak dan ngambil sesuatu yang ada di sekitaran lu, seperti batu. Baru deh setelah itu, lu juga harus ngelemparin duit ke arah sumber suara yang tadi lu sempet denger. Kalau kagak, maka lu bakal ketiban sial selama lu berada di Gunung Lawu. Karena dari sumber yang gue dapet, ada beberapa pendaki yang melanggar pantangan ini. Kabarnya mereka tersesat sampai hilang diculik ke dimensi lain. Cukup ngeri juga resiko ke tempat jarang terjamah manusia semacam gunung kayak gini. Nah, jadi buat lo yang hobinya suka ngedaki gunung, alangkah baiknya lo mesti ketahui dulu info penting yang ada di kawasan yang bakalan lo kunjungin. Karena bakalan apes banget kalau lo mau ngedaki gunung buat ngilangin stres, justru jadi repot. Ya mending aja kalau lo selamat, kalau sampai kelewat kan jadinya malah berabe. Kalian nih gue tanya, buat lo yang pernah ngedaki gunung terus nemuin kejadian mistis lain ini, coba komen di bawah dan gue pengen denger pendapat dari lo. Nomor 4, Kuyang. Cerita horor Indonesia lainnya datang dari Pulau Kalimantan bernama Kuyang. Sosoknya tuh kayak manusia pas siang hari bergaul juga sama masyarakat sekitar, tapi begitu pas malam harinya dia menjelma jadi hantu yang serem banget. Jadi hantu ini tuh kayak punya kemampuan buat ngelepasin kepalanya dari tubuhnya gitu. Dan gak cuma itu doang, kepalanya tersebut bisa terbang ke bebarengan sama organ dalam seperti jantung, hati, dan juga usus. Ketika terbang munculnya cahaya berwarna merah menyerupai api yang menggutinya dari belakang. Ciri-cirinya juga dia tuh punya 2 taring di sebelah kanan dan kiri mulutnya. Kuyang dipercaya sebagai hantu yang suka minum darah dari seorang ibu yang hamil atau baru ngelahirin, serta darah dari bayi yang baru lahir. Nah, dia tuh cerdik. Biar para korbannya pada kagak curiga, Kuyang biasanya mampu merubah dirinya jadi seekor kucing atau menjadi burung. Nah, kesimpulannya kita patut waspada kalau misalnya pas ada orang lahiran di sekitarnya ada kucing ataupun burung, hati-hati, bisa jadi itu doi yang lagi nyari mangsa. Buat teman-teman yang dari Kalimantan dan kebetulan ada salah satu dari lu yang pernah lihat sosok ini, coba komen di bawah. Gue mau denger cerita lu. 5. Wewe Gombel. Wewe Gombel adalah cerita hantu Indonesia paling tua yang masih ada sampai saat ini. Hantu ini sama masyarakat dipercaya sebagai wanita yang bunuh diri setelah dia habis ngebunuh suaminya. Nah, ceritanya wanita ini tuh kagak bisa ngasih keturunan buat sang suami, dan itulah sebabnya yang jadi alasan suaminya selingkuh sama wanita lain, yang bikin dia kagak berpikir panjang buat ngeeksekusi suaminya. Nah, sosok hantu ini dipercaya berasal dari desa yang bernama Gombel, suatu desa yang ada di wilayah Semarang, yang dulunya dijadiin sebagai tempat eksekusi pada masa penjajahan. Waktu kedatangan Wewe Gombel biasanya menjelang maghrib di
dia bakalan nyulik anak-anak yang sore-sore masih pada di luar rumah. Anak-anak tersebut bakal dibawa ke alam lain karena dianggap kagak punya rumah. Dari mitos tersebut, orang tua suka ngelarang anaknya buat bepergian keluar rumah menjelang waktu maghrib karena bisa aja diculik sama bebek gombel. Terdapat pesan moral buat para orang tua biar selalu ngawasin dan merhatiin anak-anaknya biar kagak coba-coba bepergian ke tempat yang berbahaya. Terlepas dari benar tidaknya kisah ini, tetap aja bisa menjadi pelajaran atau pedoman buat siapapun agar kagak salah jalan ketika bertindak. Dari kalian yang pernah nemuin atau ada kejadian anak di desa lu yang pernah diculik sama makhluk yang satu ini, coba komen di bawah, gue pengen denger info dari lu. 6. Lampor. Cerita mistik menjelang maghrib juga beredar luas di kalangan masyarakat Kabupaten Temanggung. Beberapa waktu lalu banyak yang ngebahas urban legend bernama Lampor ini. Dari info yang gue dapet nih men, Lampor dipercaya sebagai hantu yang ngebawa keranda terbang yang datang buat ngejemput orang-orang yang jadi target korbannya men. Sosoknya datang menjelang maghrib, nah karena itulah masyarakat Temanggung milih buat stay di dalam rumah daripada beraktivitas di luar. Ketika diculik Lampor, korbannya kagak bisa balik lagi men. Meskipun bisa balik lagi dengan selamat, tapi banyak dari mereka yang ditemuin dalam keadaan linglung atau bahkan gila men. Nah kemunculannya itu bisa ditebak dengan datangnya angin kenceng yang berhembus dari arah selatan. Cerita mistis tentang Lampor ini beberapa waktu lalu sempat dijadiin film horor pakai cerita serem tentang wujud dari sosoknya. Nah ciri-ciri dari sosok Lampor itu sendiri, itu badannya gede terus warnanya hitam diikutin sama keranda yang terbang di belakangnya cuy. Nah buat lo yang kebetulan dari Temanggung terus pernah melihat sosok Lampor ini, coba komen di bawah, gue pengen denger cerita dari lo. 7. KKN di Desa Penari. Beberapa hari terakhir, lokasi wisata Rowo Bayu di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur, ramai dikunjungi wisatawan. Wisatawan yang berkunjung mengaku penasaran dengan sebuah kisah yang sedang viral di media sosial selama beberapa pekan terakhir. Pada tahun 2019 pernah gempar suatu kejadian karena kisahnya yang cukup serem men. Ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh sejumlah mahasiswa yang sedang melakukan KKN. Nah katanya kejadian tersebut tuh terjadi pada 2 orang anggota KKN yang ngilang secara misterius men. Dari cerita KKN tersebut, mereka milih lokasi Desa Penari sebagai tempat mereka buat ngelaksanain kegiatan. Di tengah pelaksanaannya mereka ngalamin kejadian-kejadian misterius yang kagak bisa dijelasin pakai akal sehat. Cerita tersebut dipercaya dari daerah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Bondowoso, yang memang terkenal dengan beberapa cerita-cerita yang menyeramkan sampai sekarang. Namun keberadaannya, apakah lokasi tersebut adalah Bondowoso, masih jadi perdebatan sampai saat ini karena banyak disangkal sama para netizen. Cukup menarik buat kita bahas karena gue juga pernah nonton film layar lebarnya. Ceritanya emang serem cuy, karena dari naskahnya emang bersumber dari salah satu anggota tim KKN-nya langsung. Nilai akurasi kejadian dari film tersebut tuh sekitar 90% lebih. Jadi menurut gua itu tuh serem banget. Nah buat kalian yang pernah nonton filmnya, coba komen hal-hal serem yang lo dapetin ketika nonton. Gue pengen denger cerita lo. 8. Bus hantu jurusan Bekasi Bandung. Kisah tersebut adalah tentang bus hantu yang dialami sama pemilik akun Instagram @hebosto. Kisah tersebut adalah tentang bus hantu yang dialami sama pemilik akun Instagram @hebosto yang diunggah ulang sama pemilik akun Twitter @spookycici. Nah di dalam cerita tersebut mengisahkan tentang @hebosto yang naik bis dari Bekasi menuju Bandung pas malam-malam. Pada awalnya dia ngerasa biasa aja pas lagi naik ke bus tersebut. Nah tapi lama-kelamaan dia jadi ngerasa ada hal yang kagak beres di dalam bus tersebut. Jadi dia tuh kayak ngeliat kalau semua orang yang ada di dalam bus itu tuh wajahnya pada pucet-pucet. Dan abis itu tiba-tiba aja kecium bau anyir. Dan akhirnya dia mutusin buat ngerekam suasana yang ada di dalam bus pakai HP dia. Akan tetapi hasilnya malah bikin kaget cuy. Di dalam rekaman tersebut sama sekali kagak kelihatan seorang pun yang ada di dalam bus kecuali pemilik HP tersebut. Nah padahal nih men, tadinya dia melihat semua kursi yang ada di dalam bus itu penuh sama para penumpang. Kemudian dia akhirnya mutusin buat tetap diam aja dan nungguin sampai busnya sampai di tempat tujuan dia. Gimana tuh menurut lo men? Kalau misalnya lo yang ada di posisi dia dalam keadaan busnya masih jalan, lo bakal ngapain? Komen di bawah, gue pengen denger pendapat dari lo. 9. Bercak darah di lantai SMA Tugu di Malang. Dulunya, SMA Tugu merupakan bangunan sekolah menengah umum SBS atau Hooker Burger School dan EMS atau Oldham Middlebury School. Sehingga tak heran jika komplek SMA Tugu dikenal angker karena umur bangunan yang sudah tua.
Kota Malang memiliki banyak sekali cerita horor dan juga mistis. Salah satu yang cukup populer adalah cerita yang berasal dari SMA Tugu. Kisahnya jadi legenda dan diketahui cukup banyak masyarakat di Indonesia. Buat lo yang belum tahu, cerita horor yang ada di SMA Tugu ini adalah bercak darah yang ada di lantai aulanya. Padahal bercak darah tersebut udah sering dibersihin, tapi tetap aja muncul terus-menerus. Bahkan nih men, saat lantainya diganti, bercak darah tersebut masih muncul lagi. Oleh karena itu, biar kagak jadi sebuah masalah lagi, lantai aula diganti pakai ubin kayu yang warnanya gelap. Katanya, bercak darah yang muncul di lantai aula merupakan darah dari korban pembantaian yang terjadi pada zaman kolonial beratus tahun yang lalu. Oke men, buat lo yang asalnya dari Malang atau kebetulan pernah sekolah di SMA Tugu ini, gimana nih pendapat kalian? Coba komen di bawah. 10. Mbak Yayu, si urban legend kampus UGM. Selain sekolah, kampus universitas juga seringkali menyimpan banyak cerita horor di dalamnya. Nah, salah satu yang cukup populer adalah cerita Mbak Yayu yang ada di UGM. Universitas tersebut terdapat urban legend yang bernama Mbak Yayu. Lalu yang satu ini udah dikenal sama semua mahasiswa UGM. Sosoknya seringkali kelihatan pas malam-malamnya men. Anehnya, Mbak Yayu selalu kelihatan oleh siapapun, baik itu CCTV maupun mahasiswa yang masih berada di kampus pas malamnya. Nah, tapi sebenarnya sosok dari hantu ini tuh kagak terlalu nyeremin amat sih, sebab dia penampilannya ya biasa aja kayak mahasiswa pada umumnya. Nah, tetapi yang bikin kelihatan seremnya itu tatapan matanya yang kosong men. Dan juga wajahnya yang selalu kelihatan pucat banget. Menurut beberapa sumber yang gue dapet, Mbak Yayu ini adalah seorang mahasiswa UGM yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena judul skripsinya ditolak sama dosennya. Aduh, masa iya gara-gara soal skripsi yang ditolak dia milih ngakhirin hidup? Coba lo teman-teman yang kebetulan pernah kuliah, itu gimana sih soal skripsi? Kok bisa sampai segitunya dia ngelakuin hal senekat itu? Coba komen yang tahu. Dan juga buat teman-teman yang kuliah di UGM, pernah gak kalian ngelihat soal Mbak Yayu ini? Gue pengen dengar cerita dari lo. Kisah di lubang buaya. Oke cuy, pernah gak lo dengar kisah lubang buaya? Tempat penuh mistis bahkan sebelum terjadinya G30 SPKI. Setelah kejadian bersejarah penuh darah, di sini makin banyak hal mistis yang terjadi. Kisah mistis ini berasal dari salah satu wisata bersejarah yang ada di Jakarta. Lubang Buaya dulunya adalah lokasi yang menjadi tempat pembuangan mayat yang berasal dari korban G30 SPKI. Oleh sebab itu, hingga saat ini tempat tersebut masih memberikan kesan menyeramkan bagi siapapun yang mengunjunginya. Ditambah lagi, menurut cerita dari beberapa orang, ketika malam hari di Lubang Buaya sering terlihat penampakan sosok tentara yang wajahnya berlumuran darah. Ya, kita tahu semua udah nggak asing lagi kalau ngedenger G30 SPKI. Nah, buat cerita lengkapnya, gue bakal ceritain di video yang lain. Karena ceritanya cukup panjang buat dikemas di video ini. Nah, kalau misal gue paksa ceritain di video ini, takutnya malah jadi salah paham dan malah jadi ambigu gitu. Karena emang kisah yang satu ini agak sensitif sih. Oke, tunggu aja. Sekarang kita lanjut ke nomor 12. Pada tahun 2018 lalu muncul cerita menyeramkan dari salah satu YouTuber sekaligus penulis kondang, yaitu Bang Raditya Dika. Di channel YouTube-nya dia nyeritain sebuah rumah yang ada di Jogja. Rumah mistis tersebut kini disebut sebagai Rumah Eyang. Di mana rumah ini merupakan rumah milik nenek dari temennya Bang Raditya Dika yang bernama Mister. Nah, pas lagi nginep di rumah tersebut, Bang Raditya ngalamin beberapa kejadian yang cukup bikin bulu kuduk merinding men. Mulai dari lemari yang gerak-gerak sendiri, lalu penampakan sosok setengah badan yang berjalan di belakang rumahnya. Ada juga tuh sosok kuntilanak yang sering duduk di rumah bagian belakang. Setelah cerita tersebut diangkat, channel YouTube-nya Bang Raditya Dika tuh ramai dikunjungi nama warganet. Buat lo yang penasaran juga sama kisah lengkapnya Bang Raditya Dika ini, lo bisa cek nanti dan bisa lo komen di bawah. Kalau lo atau temen lo yang pernah ngalamin kejadian aneh pas lagi keluar kota, coba ketik di kolom komentar, gue mau simak cerita lo. 13. Rumah kapal. Didiami jin menyerupai kelelawar. Cerita selanjutnya adalah rumah kapal yang ada kisah horornya di dalamnya. Rumah ini terletak di Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, dan memiliki bentuk yang kagak begitu gede ataupun luas.
Tapi kalau lu coba niliknya lebih dalam lagi, lu bakalan ngerasain aura mistis yang muncul dari rumah tersebut. Nah, konon katanya warga sekitar percaya bahwa ada banyak jin ama hantu yang tinggal di dalam rumah kapal itu. Salah satu jin yang sering kelihatan sama warga sekitar adalah sosok tinggi besar yang tubuhnya kayak semacam kelelawar. Nah, lalu ada lagi nih sosok jin yang menyerupai siluman naga dan dipercaya sebagai penunggu di rumah tersebut. Aura seremnya rumah ini bakal makin kuat karena adanya banyak kecelakaan yang sering terjadi tepat di depan rumah kapal tersebut.